Salam adik-adik, apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Kakak harap hari ini sehat semua. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya yang melayani hari ini Kak Iru, Kak Henry. Sebelum kita ibadah, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami beserta keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan ibadah pada hari ini sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita dengan kita menaikkan satu pujian bahwa panji Yesus ditinggikan, ya. Kemudian kita akan mengalahkan iblis dengan apa? Laskar iblis dihancurkan. Iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya. Sekolah minggu ya saya, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu ya saya, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya. Anak sekolah minggu ya saya, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu ya saya, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu ya saya, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu ya saya, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Adik-adik, kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya adalah Aku Anak Sekolah Minggu. Ayo adik-adik berdiri semua.
Meskipun kita di rumah, kita memuji Tuhan dengan sukacita bahwa kita diberikan kesehatan yang luar biasa daripada Tuhan. Tuh anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. A. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Tuh anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. A. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati, sukacita abadi. A. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Sukacita abadi, sukacita abadi. Baik adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan atau cerita firman Tuhan nanti yang akan dibawakan oleh Kak Harni. Ya, kita akan menaikkan pujian Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya.
Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat di tempat tanah yang subur supaya dapat bertumbuh dan berbuah. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan seorang perwira yang datang kepada Yesus, dia melihat anak buahnya dalam keadaan sakit lumpuh, yang mungkin saat itu mereka sudah berobat kemana-mana, tapi dia tidak bisa sembuh. Mungkin sudah pergi ke dukun, ke dokter yang terkenal, tapi dia tidak bisa sembuh. Perwira ini merasakan sesuatu yang di dalam kehidupan seorang perwira itu, perwira seorang pimpinan yang bertanggung jawab dengan anak buahnya yang sakit pada saat itu. Sehingga pada waktu itu dia mendengar bahwa Yesus ada di dalam pelayanan dia, bahwa Yesus akan memberikan kesembuhan. Dan sudah terkenal kalau Yesus dalam pelayanan itu, Tuhan mengadakan mujizat yang terjadi dalam pelayanannya. Akhirnya apa yang terjadi? Di sini dikatakan dia datang kepada Yesus pada waktu itu, dia minta supaya anak buah yang sakit tadi, dia katakan pada Yesus kalau dia dalam keadaan sakit itu tidak bisa sembuh. Pada waktu itu Yesus katakan, "Aku akan datang ke rumah." Saudara, pada saat Yesus bilang, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak." Kalau dia katakan aku tidak layak kalau Yesus datang ke rumahnya. Rupanya seorang perwira ini punya iman yang besar, ya. Di sini dikatakan, dia katakan, "Tuhan, berkatalah sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Kalau begitu, apa yang terjadi, saudara? Saya percaya seorang perwira ini, dia seorang pimpinan yang bertanggung jawab dan dia melakukan dengan kerendahan hati, ya. Banyak hal yang dia harus lakukan. Secara manusia, kalau seorang pimpinan itu bisa menyuruh ke sana kemari,
dia menyuruh anak buahnya pergi kemana, nurut anak buahnya ke sini, pasti dia melakukan apa yang diperintahkan oleh atasannya. Tapi seorang perwira ini tidak melakukan seperti itu. Seorang perwira ini datang kepada Yesus. Dia datang kepada pusatnya. Dia datang kepada orang yang tidak salah. Dia datang kepada Yesus. Dia katakan, aku tidak layak. Saudara, Yesus mengatakan pada waktu itu, tidak pernah aku lihat ya iman seperti perwira tadi. Imannya yang sangat besar, walaupun belum melihat, tapi percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup, Allah yang memberi kesembuhan, Allah yang memberi harapan, Allah yang memberi kehidupan, saudara. Sehingga pada waktu itu dia katakan, Tuhan, katakan saja, aku percaya bahwa orang yang lumpuh itu, ya anak buahnya itu pasti akan sembuh. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, di dalam ayat yang sudah kita baca, saudara, di situ Yesus mungkin pada waktu itu dia dua hebat sekali orang ini, ya. Nah ini mengajarkan kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijak, yang ada kerendahan hati seperti perwira. Walaupun dia anak buahnya yang dalam keadaan sakit, tapi dia mau bertindak, dia mau berjalan untuk mencari kesembuhan, dan tidak salah pada waktu itu datang kepada Yesus. Akhirnya Yesus memuji dia. Tidak ada seorang yang saat itu datang seperti perwira. Di sini dikatakan, saudara, adik-adik, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Dia katakan di dalam kerendahan hatinya, saudara, dia datang kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara mereka. Imannya besar sekali, saudara. Memang firman Tuhan mengatakan iman itu di dalam kita beriman kepada Yesus, saudara. Kita percaya bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita, dan dengan iman kepada Yesus, ya, Tuhan akan memberi segala-galanya. Ya, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, adik-adik kasih oleh Tuhan, Yesus heran, geleng-geleng kepala, luar biasa seorang perwira ini. Mari kita belajar seperti seorang perwira ini. Mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, mungkin sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak yang masih pikirannya masih jernih, masih banyak ide-ide, saudara. Mari kita mau seperti perwira. Kita ada kerendahan hati, ya. Walaupun dia sebagai pemimpin bukan hanya menyuruh saja, tapi dia dengan kerendahan hati mau melakukan segala sesuatu yang membuat anak buahnya tadi sembuh, ya. Adik-adik kasih Tuhan, seorang perwira ini meneladani bagi kita, ya. Kita percaya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibentuk, ya, sudah dibentuk oleh Tuhan, mari kita mau, ya, ada kerendahan hati dalam kehidupan kita, ya. Mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan yang lama, ya, yang sudah lama, ya, dalam kehidupan kita itu kalau dulu belum menjadi anak Tuhan, mungkin ada kesombongan, tapi sesudah dia percaya kepada Yesus, perwira ini memberikan teladan kita supaya ada kerendahan hati, ya. Dia melakukan segala sesuatu tanpa pamrih, tanpa dia ingin dipuji orang. Perwira ini pada waktu itu dia datang tidak melihat ke kanan kiri, tapi dia mau supaya hamba itu sembuh. Kalau ayat yang selanjutnya dikatakan, sedangkan di sini ayat yang ke-11, aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan dari barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga.
Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, firman Tuhan mengatakan tidak setiap orang menyeru Tuhan Tuhan itu akan selamat, tapi yang menurut firman Tuhan, ya. Jadi banyak anak Tuhan seperti yaitu perumpamaan perawan 10 perawan yang pandai dan yang bijaksana dan yang bodoh, ya. Itu sama-sama anak Tuhan, sama-sama mereka berbakti pada Tuhan. Tapi yang satu dia bijaksana, yang satu tidak, ya. Di sini dikatakan banyak orang yang saat ini dikatakan mereka bersama, ya. Sedangkan banyak anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan. Jadi mereka menjadi orang Kristen, ya. Di sini dikatakan bukan langsung nggak gampang kita langsung meninggal panggil Tuhan masuk surga, enggak. Tapi Tuhan ingin supaya sementara kita ada di dalam dunia, kita mau melakukan kebenaran firman Allah, ya. Seperti perwira tadi, dia melakukan dengan kerendahan hati, dengan tidak sombong. Ayat yang ke-13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya, saudara. Jadi dengan iman yang besar itu yang membuat hambanya itu bisa sembuh. Yesus berkata, iman sebiji sesawi. Apakah kita masih punya iman seperti perwira tadi, saudara? Walaupun dia belum melihat, tapi dengan iman, ya. Ibrani pasal 11:1, ya, iman itu belum melihat tapi percaya. Jadi tidak percaya dulu, lalu kita melihat. Itu sebabnya lewat kebenaran firman Allah ini, perwira memberikan teladan kita supaya kita hidup di dalam kerendahan hati dan kita menjadi berkat di mana saja kita berada, ya. Jadi tidak perwira tidak melihat orang menoleh kanan ke kiri, tapi dia menuju kepada Yesus. Tuhan mau supaya kita tetap mata kita tertuju kepada Yesus, sehingga apa yang kita lakukan Tuhan bilang gini, luar biasa anak-anakku, ya, menjadi berkat di mana mereka berada. Itu sebabnya firman Tuhan yang singkat dan sederhana, mari kita renungkan bersama, ya. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan ajarkan kami seperti perwira yang sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Walaupun dia belum melihat tapi percaya dengan iman, sehingga hambanya dapat sembuh oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk di dalam kerendahan hati seperti perwira, menolong orang lain, memperhatikan orang lain, memperdulikan orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di mana saja kami berada. Jadikan kami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.